Bab 1115, Debu Mengendap. Leluhur setengah bela diri di klan menyerang dengan kekuatan yang menakutkan dan menghancurkan teratai hijau penciptaan kelas 6. Namun, lotus hijau penciptaan adalah harta dunia yang paling berharga. Bahkan jika platform lotus, batang dan daun semuanya hancur tanpa kiroh yang tersisa, 54 biji teratai masih utuh. Dalam kesadaran Suzimo, roh esensi berambut hitam duduk di bawah platform lotus yang telanjang. Saat topan kutukan pembunuh roh terbentuk, roh esensi berambut hitam berdiri dan melolong ke langit. Di sampingnya, seberkas cahaya hijau memuntahkan. 54 biji teratai hijau berkumpul di kesadarannya terus-menerus dan membentuk pedang teratai hijau tajam dalam sekejap mata. Ini adalah skill rahasia Essence Spirit yang unik untuk Creation Green Lotus. Ketika keterampilan rahasia roh esensi ini dirilis, itu bahkan dapat memutuskan roh esensi dari Dewa Dao karakteristik Dharma biasa. Roh esensi berambut hitam menunjuk ke depan dengan tatapan membara. Pedang teratai hijau menebas dengan keras ke arah topan pembunuh roh yang masuk. Ledakan. Terdengar suara yang memekakkan telinga. Siklon pembunuh roh hijau tua dan pedang teratai hijau membeku seketika. Sepertinya waktu yang lama telah berlalu tetapi pada kenyataannya, topan pembunuh roh menghilang dalam sekejap mata. Pedang teratai hijau itu juga terbelah menjadi 54 biji teratai. Mereka redup dan tersebar dalam kesadarannya tanpa semangat atau cahaya. Dia telah menanggungnya. Suzimo menghela napas lega dan merasa gentar. Untungnya, dia belum menggunakan pedang teratai hijau sampai titik pertempuran ini. Kalau tidak, kutukan pembunuh roh orang tua buta itu sudah cukup untuk menghancurkan roh esensinya. Topan kutukan pembunuh roh telah mereda. Namun, kekuatan jahat yang unik dari ras penyihir tetap ada dalam kesadarannya dan berubah menjadi garis-garis cahaya hijau tua. Bagi orang lain, kekuatan itu mungkin sangat mengancam. Namun, melawan Suzimo yang telah mengembangkan teknik kultivasi dari Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis, tidak ada banyak dampak. Tak lama kemudian, suara Sansekerta yang tak terbatas bergema dalam kesadarannya. Cahaya keemasan memenuhi udara dan itu sangat surgawi, seolah-olah sosok Buddha telah muncul, menghancurkan kekuatan jahat sepenuhnya. Orang tua buta itu sedikit tercengang. Dia menunggu sebentar tetapi Dao Being Desolate Martial yang seharusnya mati tidak menunjukkan tanda-tanda kematian. Sebaliknya, dia berdiri di udara dengan aura yang kuat. Bagaimana anak ini bisa bertahan melawan kutukan pembunuh roh? Selanjutnya, itu adalah kutukan pembunuh roh yang dilepaskan olehnya. Selama momen gangguan itu, roh malam muncul sekali lagi dengan cakar terentang yang meraih kepala orang tua buta itu. Orang tua buta itu menggeser kakinya dan menghindar ke samping. Namun, dia sudah ditutup oleh Night Spirit dan kehilangan inisiatif, bagaimana dia bisa melarikan diri dengan mudah. Seperti lintah, Night Spirit mengikuti dari belakang dan menyerang tanpa henti. Setiap serangan Night Spirit, baik itu waktu atau sudut, sempurna tanpa gerakan yang tidak perlu. Akhirnya, paru-paru orang tua buta itu terluka dan dia terus bergerak. Sambil terengah-engah, dia sedikit lebih lambat dan Night Spirit menangkap celah, menusuk dadanya dengan satu gesekan cakar. Night Spirit menggali hati lelaki tua buta itu dari dadanya langsung dengan cakarnya. Itu adalah hati hijau tua. Meski sudah lepas dari tubuh lelaki tua buta itu, jantungnya masih berdetak. Itu sangat jahat dan melepaskan kekuatan yang luar biasa, seolah-olah ingin membebaskan diri. Tanpa ragu, Night Spirit mengerahkan kekuatan di telapak tangannya. Hati lelaki tua buta itu langsung pecah dan darah hijau tua berceceran di mana-mana. Meskipun dia terluka parah, lelaki tua buta itu masih bisa berdiri di udara dengan tubuhnya sedikit bergoyang. Ada 2 luka besar di dadanya yang berlumuran darah, itu pemandangan yang mengerikan. Ki darahnya terkuras dengan cepat. Wajahnya juga menua dan kerutan tumbuh pada tingkat yang terlihat. Mantan Palace Lord of Blood Crow Palace, Dao Being Lone Soul saat ini, telah ditangkap hidup-hidup oleh Nian Qi dan ditekan di samping dengan ekspresi ngeri. Awalnya, dia berharap orang tua buta itu akan membunuh Suzimo dan yang lainnya untuk menyelamatkannya. Namun, bagaimana dia bisa membayangkan bahwa situasinya akan berubah hanya dalam beberapa tarikan napas. Bahkan lelaki tua buta itu terluka parah dan bisa mati kapan saja. Mustahil. Orang tua buta itu menggeram dalam. Soket hitam pekat di wajahnya memelototi Suzimo saat dia menggertakkan giginya. Bagaimana kamu bisa bertahan melawan kutukan pembunuh roh? Dalam waktu singkat itu, Suzimo telah membersihkan kekuatan sihir dalam kesadarannya. Menatap lelaki tua buta yang ki darahnya menurun, Suzimo berkata dengan acuh tak acuh, "Hal tua, kamu sudah selesai." Di era kuno,
ras penyihir tidak bisa mendominasi daratan Tianhuang. Kamu juga tidak akan bisa melakukannya hari ini. Ketika mereka mendengar itu, para pembudidaya puncak etiril merasakan darah mereka mendidih. Fufu, orang tua buta itu tertawa getir. Dia menggelengkan kepalanya. Desolate Martial, kamu sama sekali tidak mengerti ras penyihir. Anda juga belum menyaksikan kekuatan ras penyihir. Tunggu saja, ketika Tuan Muda kembali, semua makhluk hidup di wilayah utara akan mati bersama. Jangan khawatir, dia juga tidak akan bisa kabur. Suzimo berkata dengan dingin, aku akan membunuhnya secara pribadi dan mengirimnya untuk menemanimu. Setelah mengatakan itu, sosok Suzimo melintas dan busur listrik tak berujung melingkari tubuhnya. Sayap kekuatan Dharma tumbuh dari punggungnya saat dia melaju ke arah di mana Wu Li melarikan diri. Suzimo mengabaikan lelaki tua buta itu. Saat ini, orang tua buta itu terluka parah dan ki darahnya habis, dia sama sekali bukan tandingan Night Spirit. Saat itu, lelaki tua buta itu tiba-tiba berbalik dan menatap Night Spirit yang tidak jauh. Dia menyeringai sinis. Jadi, itu kamu. Wajah lelaki tua buta itu dipenuhi dengan kegembiraan dan ketakutan saat dia menyeringai. Akhirnya aku ingat siapa dirimu. Night Spirit meraung dan menyela orang tua buta itu. Seperti hantu, dia menerjang ke arah lelaki tua buta itu. Reaksi orang tua buta itu juga sangat cepat. Jika dia membawa tubuh yang rusak itu, tidak mungkin dia bisa melarikan diri dari pengejaran Night Spirit. Astaga, roh essence terbang keluar dari atas kepalanya dan melesat ke kejauhan. Night Spirit mengikuti di belakang. Dalam sekejap mata, Suzimo, Night Spirit, dan lelaki tua buta itu telah menghilang ke cakrawala. Pada titik pertempuran ini, debu sudah mengendap. Para pembudidaya puncak etiril tercengang saat melihatnya. Krisis sekte diselesaikan begitu saja setelah mereka berdua muncul. Bahkan setelah mereka bertiga jauh, kelompok pembudidaya masih tidak bisa keluar dari pingsan mereka untuk waktu yang lama saat perasaan surrealis muncul di hati mereka. Siapa pria berjubah hitam itu? Mengingat kultivasi dan kekuatan tempurnya, dia seharusnya bukan siapa-siapa, kan? Petik 2. Saya tidak yakin. Orang tua buta itu sepertinya menyiratkan bahwa dia bukan manusia. Petik 2. Bangau tua yang abadi tidak menjelaskan ketika dia mendengar diskusi di sekitarnya. Dia sudah menduga bahwa pria berjubah hitam itu adalah roh malam. Night Spirit mungkin satu-satunya yang bisa memiliki kekuatan tempur seperti itu. Saat itu, ketika Night Spirit baru saja lahir dan sedang menunggu untuk diberi makan, dia sudah khawatir. Pada saat itu, dia hanyalah binatang kecil seukuran telapak tangan. Namun, dia berhasil menembus dagingnya dengan cakarnya. Ekspresi hangat muncul di wajah bangau tua yang abadi saat dia mengenang pemandangan itu. Bab 1116, Mengejar. Karena keterampilan rahasia roh esensi tiba-tiba dari orang tua buta yang menjebaknya di tempat, Suzimo telah kehilangan kesempatan terbaik untuk memburu Wu Li. Meskipun tidak butuh waktu lama, mengingat kecepatan Wu Li, dia sudah lama melarikan diri. Namun, Suzimo tidak menyerah. Di tempat di mana pedang pembunuh surga Qi menyerang, tubuh berlumuran darah yang sudah terbelah menjadi dua tergeletak di tanah. Tubuh inilah yang memungkinkan Wu Li lolos dari kematian dari 3 pedang pembunuh surga Qi. Metode ras penyihir tidak dapat diprediksi. Sebagai tuan muda ras penyihir, tidak mengherankan jika Wu Li memiliki sarana pelestarian hidup seperti itu. Suzimo melaju ke arah tempat Wu Li melarikan diri. Pada kenyataannya, dia sudah kehilangan jejak Wu Li. Namun, Wu Li terluka dan ada aura unik dari garis keturunan ras penyihir di jalannya. Sementara orang lain mungkin tidak menyadarinya, Suzimo mengolah mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness dan memiliki indera penciuman yang tajam. Dia bisa menangkap aura itu dari udara dan melanjutkan pengejarannya. Di udara, sosok hijau tua merobek udara dengan kecepatan yang sangat cepat pada tongkat tulang putih. Wajah Wu Li sedikit pucat dan dia dipenuhi luka, tampak menyedihkan. Luka-luka itu ditinggalkan oleh ketajaman Heaven Slaying Sword Qi. Meskipun banyak ramuan roh telah diterapkan pada mereka, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Luka yang diciptakan oleh Heaven Slaying Sword Qi memiliki efek robek yang sangat mengerikan dan berdarah terus-menerus. Desolate Martial, aku pasti akan membalas dendam hari ini 10 kali lipat. Mata Wu Li dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya saat dia menggertakkan giginya dan berkata dengan getir. Mengingat statusnya yang mulia, persiapan menyeluruh telah dilakukan untuk keberangkatannya dari makam kutukan hantu kali ini. Menurut Dao Beng Lone Sol, tidak ada sosok perkasa tubuh bersama di 4 dinasti. Dengan kata lain, bahkan jika dia tidak membawa pembantu, dia bisa mendominasi 4 dinasti.
Untuk mencegah kecelakaan, Paman Lan mengawal perjalanan secara pribadi. Meskipun Paman Lan buta, dia adalah seorang ahli karakteristik Dharma yang memiliki kemampuan untuk membunuh sosok perkasa tubuh bersama dari umat manusia. Di dunia kultivasi saat ini, leluhur Mahayana jarang muncul. Sosok perkasa tubuh bersama dapat dianggap sebagai pembudidaya terkuat. Ini berarti bahwa dengan Paman Lan, Wu Li dapat melakukan apapun yang dia inginkan di seluruh wilayah utara, apalagi 4 dinasti. Sebenarnya, itu seperti yang mereka harapkan. Sepanjang jalan, mereka hampir sepenuhnya tidak terkendali tanpa halangan apapun. Bahkan Sekte Harimau Naga harus tunduk pada kekuatan ras penyihir. Namun, baik Wu Li maupun lelaki tua buta itu tidak menyangka akan ada 2 anomali di wilayah utara. Dalam hal kekuatan tempur, keduanya menakutkan. Selain itu, mereka tidak memiliki keraguan terhadap status ras penyihir dan membunuh tanpa ragu-ragu. Seolah-olah ras penyihir adalah semut sejati di mata kedua binatang itu. Meskipun Wu Li tidak banyak menyerang dalam pertempuran ini, dia memiliki 2 sikat dekat dengan kematian. Pertama, Night Spirit menutup secara diam-diam dan menghancurkan senjata Dharma perlindungan. Setelah itu, 3 pedang pembunuh surga Suzimo memaksanya untuk melepaskan wayang takdirnya. Sangat sulit untuk mengolah wayang takdir. Dia membutuhkan makhluk hidup yang layak yang bisa terus-menerus ditempa dengan keterampilan rahasia ras penyihir dan berubah menjadi bonekanya sendiri. Pada saat kritis, wayang takdir bisa bertahan dari serangan fatal. Jika bukan karena wayang takdir, 3 pedang pembunuh surga Ki sudah cukup untuk mengubah tubuh Wu Li menjadi daging cincang, bukan beberapa luka di tubuhnya. Saat Wu Li berlari, kecepatannya berangsur-angsur melambat. Dia mengambil ramuan lain dari tas penyimpanannya dan menelannya sebelum mengatur napasnya. Jika dia terus berlari dengan kecepatan tinggi, akan sulit untuk menyembuhkan lukanya dan obat mujarabnya bekerja. Namun, kurang dari 30 menit kemudian, jantung Wu Li berdetak kencang seolah-olah dia merasakan sesuatu. Itu seperti intuisi. Dia tiba-tiba merasakan bahaya yang kuat. Di ranah kultivasi mereka, keinginan semacam ini tidak akan terjadi tanpa alasan. Tiba-tiba, Wu Li berbalik. Di ujung cakrawala yang jauh, ada kilatan petir samar yang melaju ke arahnya. Set, dia terkesiap. Dia masih diburu. Wu Li tidak berani beristirahat lagi dan menyalurkan kekuatan dharmanya dengan tergesa-gesa. Mengambil jimat tergesa-gesa dari tas penyimpanannya, dia merobeknya dan kecepatannya meningkat secara eksponensial. Namun, tidak peduli bagaimana dia mempercepat, bahkan jika dia bisa meninggalkan Suzimo untuk sementara waktu, Suzimo akan selalu menyusul tak lama kemudian. Ekspresi Wu Li sangat mengerikan. Matanya bergerak ke sana kemari seperti sedang merencanakan sesuatu. Setelah merenung sejenak, dia sepertinya telah membuat keputusan dan mengubah arah sedikit sebelum melanjutkan ke depan. Suzimo mengejar dari belakang. Dia tidak terganggu ketika dia menyadari bahwa Wu Li telah mengubah arah. Wu Li bisa melupakan melarikan diri setelah dia menjadi sasaran Suzimo. Keduanya berada di ranah Void Reversion. Selanjutnya, Suzimo mengolah 3 teknik kultivasi teratas dari Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis. Roh esensinya sangat kental dan Wu Li terluka. Jika mereka terus mengejar, Wu Li pasti tidak akan bisa kabur. Keduanya memiliki pikiran mereka sendiri dan tak satu pun dari mereka ingin bersantai. Keduanya melakukan perjalanan dengan kecepatan kilat sepanjang hari dan malam. Sebagai tuan muda ras penyihir, Wu Li memang mampu. Terlepas dari fakta bahwa dia mampu melarikan diri dari Night Spirit dan 2 gerakan membunuh Suzimo, kecepatannya juga tercepat di antara rekan-rekannya. Bahkan dengan teknik Lightning Escape dan Ethereal Wings, Suzimo tidak dapat mengejar dan hanya bisa bertahan dari jauh. Tentu saja, siang dan malam sangat menguras stamina seseorang. Kecepatan Wu Li jelas menurun. Jarak di antara mereka semakin dekat sedikit demi sedikit. Namun, seiring berjalannya waktu, Suzimo secara bertahap mengerutkan kening. Arah yang dipilih Wu Li tampaknya. Setelah berlari beberapa saat lagi, medan dan hutan di sekitarnya menjadi agak akrab. Di depan ada hutan yang rimbun. Pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi berdiri tegak dan rimbun. Mahkota raksasa mereka terhubung bersama, menutupi langit. Di kedalaman hutan, gelap dan menyeramkan, memancarkan bau darah yang samar. Suzimo pernah ke sini sebelumnya. Lebih dari 100 tahun yang lalu, untuk menghindari pengejaran Palace Lord of Blood Crow Palace, dia membawa Night Spirit dan melarikan diri ke tempat ini, melewati hutan dan memasuki lembah tulang naga. Sesampainya di tepi hutan, Wu Li berhenti sejenak sebelum berbalik untuk mencibir Suzimo. Terengah-engah, dia memberikan tampilan provokatif dan menggali ke dalam hutan.
Dengan ekspresi tenang, Su Zimo menyerbu ke dalam hutan juga. Banyak makhluk hidup purba tinggal di hutan. Kembali ketika Su Zimo masih di ranah yayasan pendirian, bepergian melalui tempat ini sangat berbahaya dan penuh dengan bahaya. Tapi sekarang dia berada di alam Void Reversion, tidak banyak makhluk hidup yang bisa mengancamnya di hutan. Sosok Wuli melesat ke depan, nyaris tak terlihat. Keduanya mengikuti satu demi satu. Tak lama, Wuli menyeberangi hutan dan menyerbu menuju lautan tulang yang tak berujung. Selama mereka melewati hutan ini, itu akan menjadi wilayah ras naga. Itu adalah 9 lahan terlarang yang dirujuk oleh para pembudidaya di daratan Tianhuang. 9 alasan terlarang dianggap ramah bagi orang-orang dari 9 ras. Namun, untuk ras asing, tidak mungkin mereka bisa bertahan. Berdiri di lautan tulang, Wuli akhirnya tersenyum dan benar-benar sanar. Bab 1117, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Wuli mengagumi keputusannya. Jika dia mengikuti rute aslinya, dia akan ditangkap oleh Su Zimo sebelum dia bisa melarikan diri ke makam kutukan hantu dan berubah menjadi mayat. Untungnya, dia mengubah arah pada saat terakhir dan datang ke sini. Habitat ras naga, lembah tulang naga. Itu juga salah satu dari 9 tempat terlarang di daratan Tianhuang. Meskipun ini adalah tanah terlarang bagi pembudidaya manusia, itu bukan apa-apa baginya. Saat Wuli melangkah ke lautan tulang sepertinya merasakan sesuatu dan mulai bergejolak. Fragmen tulang yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara seolah-olah mereka akan mengembun menjadi binatang buas raksasa dan menakutkan. Wuli tersenyum lembut dan menjentikkan setetes darah dari lukanya tanpa tergesa-gesa. Darah hijau tua membentuk penghalang cahaya samar di sekitar tubuhnya. Ketika fragmen di lautan tulang merasakan aura garis keturunan Wuli, mereka secara bertahap menjadi tenang seolah-olah tidak ada yang terjadi. Paling tidak, 9 ras primordial bisa memasuki batas luar lembah tulang naga sesuka hati. Sebagai tuan muda ras penyihir, dia pasti akan disambut hangat oleh para naga saat memasuki lembah tulang naga. Dia telah membunuh 3 burung dengan 1 batu dengan datang ke lembah tulang naga. Pertama, dia bisa melarikan diri dari bahaya. Kedua, lembah tulang naga memiliki mata air surgawi purba. Mengingat statusnya sebagai tuan muda ras penyihir, dia benar-benar memenuhi syarat untuk menikmatinya. Ketiga, dia bisa mewakili ras penyihir dan mendiskusikan bergabung dengan ras naga untuk merencanakan melawan wilayah utara. Kekacauan merajalela di daratan Tianhuang dan kekayaan umat manusia menipis. Saat ini adalah waktu terbaik bagi 9 balapan untuk muncul kembali. Su Zimo tiba di tepi hutan tetapi tidak terburu-buru keluar. Dia berdiri di bawah bayang-bayang hutan dan menyaksikan semuanya dengan tenang dengan ekspresi aneh. Berdiri di lautan tulang, Wuli berbalik dengan ekspresi santai dan menatap Su Zimo di hutan dengan tatapan mengejek. Desolate marsial, bukankah kamu sombong? Wuli mencibir, aku berdiri di sini. Mengapa Anda tidak mengisi ulang? Petik 2. Su Zimo tidak bergerak 1 inci pun. Lautan tulang agak aneh. Saat itu, jika bukan karena Night Spirit, dia tidak akan bisa menyeberang dan melangkah ke gunung itu untuk melahap telur naga dengan Night Spirit. Jika Wuli benar-benar ingin bersembunyi di lembah tulang naga, dia tidak perlu mengambil risiko dan memasuki lautan tulang. Dia punya solusi yang lebih sederhana. Kamu pintar mengetahui kekuatan tempat ini. Ekspresi Wuli menjadi gelap dengan cepat saat dia menggertakkan giginya dengan tatapan berbisa. Semut, garis keturunanmu lebih rendah dan kamu tidak memenuhi syarat untuk menginjakan kaki di tempat ini selama sisa hidupmu. Tunggu saja, tunggu pembalasanku. Tunggu aku turun ke wilayah utara sekali lagi dan membantai dunia. Hahaha. Senyum Wuli menyeramkan dan dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Su Zimo masih bergeming dan hanya menatap Wuli dengan tenang dengan ekspresi aneh yang tidak bisa dipahami orang lain. Kamu tidak akan punya kesempatan. Akhirnya, Su Zimo menjawab dengan acuh tak acuh. Wuli mencibir dan berbalik untuk menuju ke kedalaman lautan tulang dengan acuh tak acuh. Su Zimo hanya berbalik untuk pergi setelah sosok Wuli menghilang. Setelah meninggalkan hutan, Su Zimo menutup matanya. Pikirannya jernih dan pikirannya tenggelam saat roh esensinya mulai memanggil tubuh aslinya dari ras naga. Kedua roh esensi adalah Su Zimo. Meskipun terbelah menjadi 2, kedua roh esensi masih bisa merasakan satu sama lain. Namun, kecuali jika perlu, tidak akan ada hubungan antara 2 roh esensi jika itu mempengaruhi budidaya pihak lain. Sekarang Wuli bersembunyi di lembah tulang naga, satu-satunya yang cocok untuk diserang adalah tubuh ras naga yang sebenarnya. Pada saat yang sama, tubuh sebenarnya dari ras naga berkultivasi dalam pengasingan di guanya.
Tiba-tiba, dua lampu surgawi menyala di gua yang gelap. Tubuh sebenarnya dari ras naga menerima panggilan dan terbangun dari pengasingan, berdiri. Kedua tubuh yang sebenarnya terhubung. Tubuh sejati ras naga tahu bahwa dia tidak akan diperingatkan jika itu bukan sesuatu yang mendesak. Tak lama kemudian, tubuh asli teratai hijau mengirimkan segala macam informasi mengenai bencana Gu penyihir di wilayah utara. Kilatan dingin melintas di mata Su Zimo yang berambut merah dengan niat membunuh sekilas. Dia merenung sejenak sebelum mengambil topeng dari tas penyimpanannya dan memakainya. Topeng itu adalah harta karun ras naga yang dikenal sebagai topeng bulan terik. Tidak hanya bisa menyembunyikan penampilan seseorang, itu juga bisa mencegah deteksi pembudidaya. Setelah itu, Su Zimo meninggalkan gua. Tuan muda, kamu keluar dari pengasingan. Saat dia meninggalkan sarangnya, naga penerangan menyambutnya. Saat ini, Su Zimo yang berambut merah memiliki status tinggi dalam ras naga. Terutama silsilah naga penerangan. Tatapan Su Zimo bergeser dan dia melihat beberapa naga terbang di udara menuju seorang kultivator berjubah hijau tua. Tuan muda, Anda keluar dari pengasingan pada waktu yang tepat. Naga penerangan tersenyum. Baru saja, Tuan muda ras penyihir, Wu Li, mengunjungi ras naga kita. Saya mendengar bahwa dia terluka di luar dan akan menuju ke mata air surgawi primordial untuk perawatan. Petik 2. Oh. Su Zimo menjawab dengan acuh tak acuh dan bertanya, siapa yang akan menerimanya? Long Chang, tentu saja. Saat menyebut nama itu, naga penerangan mau tidak mau mengungkapkan ekspresi hormat di matanya saat dia berbisik, Long Chang adalah satu-satunya naga surgawi bercakar 5 dari ras naga kita. Jika tidak ada yang salah, dia pasti akan menjadi tuan muda ras naga kita dan pemimpin dari 5 garis keturunan. Long Chang, tuan muda dari garis keturunan naga biru, peringkat pertama naga langit. Mengingat statusnya sebagai tuan muda ras naga, wajar saja baginya untuk menerima tuan muda ras penyihir. Tanpa berkata apa-apa, Su Zimo tiba-tiba melayang ke langit. Jika Wu Li bertemu Long Chang, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Tak lama, Su Zimo tiba di udara dan menghentikan naga. Ini saudara Su. Meskipun Su Zimo mengenakan topeng bulan terik, itu bukan rahasia lagi bagi para naga karena mereka semua mengenalnya. Pemimpinnya, naga biru, menangkupkan tinjunya dan menyapa dengan senyuman. Iya, Su Zimo yang berambut merah mengangguk dan mengalihkan pandangannya ke Wu Li. Tiba-tiba, dia berkata, saya baru saja keluar dari pengasingan dan mendengar bahwa tuan muda ras penyihir telah tiba. Itu membuatku senang, jadi aku harus datang dan menemuimu. Seseorang dari ras naga memperkenalkan dengan tergesa-gesa, ini adalah tuan muda dari garis keturunan naga penerangan, Long Su. Haha, Wu Li tertawa terbahak-bahak. Tentu-tentu. Dia benar-benar gembira. Tanpa diduga, dia tampak agak populer setelah datang ke ras naga. Bahkan tuan muda dari garis keturunan naga penerangan mengambil inisiatif untuk menyambutnya secara pribadi. Seketika, wajah Wu Li bersinar. Naga lainnya memiliki ekspresi aneh. Meskipun Su Zimo baru bergabung dengan ras naga hanya selama 10 tahun, para naga memiliki pemahaman kasar tentang kepribadiannya. Orang ini memiliki kepribadian yang sombong dan menyendiri dan jarang melakukan tindakan seperti itu. Kakak Wu, meskipun ini adalah pertemuan pertama kita, aku sudah merasa seperti teman lama denganmu. Su Zimo yang berambut merah tersenyum. Mengapa kamu tidak datang ke tempatku untuk mengobrol sebentar, saudara Wu? Saya dapat minum-minum dengan Anda sebagai tuan rumah. Petik 2. Ini, naga-naga itu tercengang. Mereka di sini untuk menerima Wu Li dari garis keturunan naga biru untuk bertemu dengan Long Chang. Tanpa diduga, Su Zimo muncul di sepanjang jalan. Sebagai tuan muda dari garis keturunan naga penerangan, canggung bagi mereka untuk menolaknya juga. Semua naga memandang Wu Li secara naluriah. Bab 1118, hancurkan. Wu Li tercengang. Secara naluriah, dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia belum pernah bertemu dengan tuan muda dari garis keturunan naga penerangan sebelumnya, apalagi memiliki hubungan dengannya, orang ini tampaknya terlalu antusias. Namun, dia tidak bisa mengetahui apa yang salah. Wu Li tidak terlalu memikirkannya. Sementara 9 ras primordial tidak harmonis, tidak ada dendam mendalam di antara mereka juga. Sebagai tuan muda ras penyihir, bahkan jika dia tidak diterima seperti tamu penting di lembah tulang naga, dia tidak akan berada dalam bahaya. Lebih jauh lagi, orang di depannya adalah tuan muda dari garis keturunan naga penerangan dan status mereka agak mirip. Bukanlah suatu penghinaan terhadap statusnya untuk berteman dengan orang ini. Pada pemikiran itu, Wu Li tertawa. Baiklah,
Karena rekan Taois Longzhu sangat baik untuk mengundang saya akan menerimanya. Suzimo mengangguk dan berbalik sedikit, membuat gerakan mengundang saat dia berjalan bersama Wu Li menuju sarangnya. Naga yang awalnya menyambut Wu Li bertukar pandang. Meskipun mereka semua naga dan bahkan ada naga karakteristik Dharma di antara mereka, status mereka tidak dapat dibandingkan dengan Suzimo dan mereka hanya bisa menyaksikan Suzimo membawa pergi Wu Li. Banyak naga penerangan telah lama menerima berita bahwa Suzimo sedang menuju bersama Wu Li dan berkumpul di dekatnya dengan rasa ingin tahu. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda. Dia benar-benar cukup penting untuk bisa mengundang Tuan Muda ras penyihir. Itu benar. Dari kelihatannya, mereka berdua sepertinya memiliki semacam hubungan. Naga berdiskusi. Mendengarkan diskusi di sekitarnya, Wu Li melirik ke samping dan terkekeh. Rekan Taois Longzhu, meskipun ini adalah pertemuan pertama kami, saya memiliki perasaan nyata bahwa kami sudah saling kenal untuk waktu yang lama. Kamu tidak salah. Suzimo tidak berhenti dan menjawab dengan sikap santai. Wu Li tercengang. Untuk sesaat, dia tidak bisa memahami arti di balik kata-kata Suzimo. Rekan Taois, apa maksudmu? Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Wu Li mengungkapkan ekspresi yang mengingatkan dan berkata dengan suara yang dalam, ini pertama kalinya aku meninggalkan makam kutukan hantu. Dalam ingatanku, kurasa aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya. Suzimo berhenti di jalurnya dan berbalik. Sudut bibirnya di bawah topeng sedikit melengkung saat dia berkata dengan lemah, tentu saja kita pernah bertemu sebelumnya. Kapan? Wu Li bertanya secara naluriah. Beberapa saat yang lalu. Suzimo menghela nafas dengan lembut, seolah-olah dia menyalahkan Wu Li karena melupakan begitu cepat. Ketika desahan itu memasuki telinga Wu Li, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya dan bulu-bulunya berdiri. Pada saat itu, pikirannya masih kacau. Namun, untuk beberapa alasan, dia merasa jantungnya berdetak kencang ketika dia melihat topeng merah di wajah Suzimo. Mereka baru saja bertemu. Apa artinya itu? Sosok Suzimo melintas di benak Wu Li. Namun, dia dengan cepat membantah dugaan itu. Itu tidak mungkin. Suzimo sudah berada di luar lautan tulang dan sebagai manusia, tidak mungkin dia bisa masuk. Apa yang dimaksud oleh Tuan Muda dari garis keturunan naga penerangan ini? Rekan Taois, lepaskan topengmu. Wu Li sedikit mengernyit dan menatap Suzimo dengan ekspresi tidak ramah. Karena kamu mengundangku, kamu harus jujur padaku. Tidak perlu dirahasiakan. Dalam keadaan normal, sebagai tamu ras naga, bahkan jika dia melihat seekor naga dengan topeng, tidak ada hak baginya untuk meminta pihak lain untuk melepaskannya. Itu terlalu kasar. Selanjutnya, ini adalah Tuan Muda Illumination Dragon. Namun, pada saat itu, Wu Li merasakan kecemasan. Dia hanya bisa merasakan sedikit ejekan, kasihan dan kesedihan di tatapan pihak lain. Ini jelas tidak normal. Pada saat itu, ada banyak naga penerangan berkumpul di sini. Ketika mereka melihat perilaku aneh dari mereka berdua, mereka menoleh. Suzimo mengulurkan tangan dan melepas topengnya perlahan, memperlihatkan wajah yang lembut. Dia tersenyum pada Wu Li. Kamu tidak akan punya kesempatan. Itu adalah kalimat terakhir yang ditinggalkan oleh tubuh sejati teratai hijaunya kepada Wu Li sebelum pergi. Sekarang kalimat itu keluar dari tubuh sejati naga, itu seperti hukuman mati. Wu Li menatap wajah yang dikenalnya di hadapannya dan pupil matanya mengerut. Dia merasakan kulit kepalanya tergelitik dan jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Terlepas dari warna rambutnya yang berbeda dari Dao Being Desolate Martial yang dia lihat sebelumnya, orang di depannya memiliki fitur dan wajah yang sama. Bagaimana itu mungkin? Mengapa Desolate Martial muncul di ras naga? Bahkan jika Desolate Martial memenuhi syarat untuk memasuki lembah tulang naga, bagaimana dia bisa tiba lebih awal? Tidak mungkin Wu Li bisa menyelesaikan masalah rumit itu dalam sepersekian detik. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan akhirnya, hanya satu suara yang tersisa. Melarikan diri. Tidak peduli bagaimana Desolate Martial tiba di ras naga atau mendapatkan pijakan di sini bahkan menjadi Tuan Muda Naga Penerangan. Wu Li hanya tahu satu hal, orang di depannya ingin membunuhnya. Mereka berdua sangat dekat, akan sulit baginya untuk melarikan diri secara langsung. Oleh karena itu, Wu Li secara naluriah mengaktifkan keterampilan rahasia roh esensinya, ingin menunda Suzimo sebanyak mungkin. Kutukan Pembunuh Roh. Wu Li mengaktifkan Kutukan Pembunuh Roh. Keterampilan rahasia aneh ras penyihir ini mengabaikan jarak di antara mereka dan turun sekali lagi ke dalam kesadaran Suzimo. Melepaskan keterampilan rahasia roh esensinya, Wu Li berbalik dan melarikan diri. Kedua tindakan itu hampir dilakukan sekaligus tanpa jeda. Namun,
Saat dia berbalik, dia melihat sekilas ejekan di mata Suzimo. Hati Wuli langsung tenggelam. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Dia seharusnya tidak menyerang. Ini adalah lembah tulang naga. Mengingat statusnya, selama dia tidak menyerang, bahkan jika Desolate Martial adalah Tuan Muda Naga Penerangan, yang terakhir tidak akan memiliki alasan untuk dapat membunuhnya. Jika dia melakukannya, itu akan sama dengan memulai perang antara ras naga dan penyihir. Namun, sekarang setelah dia tiba di lembah tulang naga dan mengaktifkan keterampilan rahasia roh esensi pada Tuan Muda dari garis keturunan naga penerangan, itu setara dengan memberi pihak lain alasan untuk membunuhnya. Sebenarnya, Wuli tidak bisa disalahkan untuk itu. Awalnya, dia berpikir bahwa dia benar-benar keluar dari bahaya. Namun, tidak mungkin dia mengira bahwa inkarnasi monster yang menakutkan ini akan mampu memburunya sampai ke titik ini, mereka bahkan mengobrol dengan santai beberapa saat sebelumnya. Siapapun yang mengalami situasi menyeramkan seperti itu akan bingung. Saat ini, Wuli hanya punya satu pikiran. Dia berharap dia bisa berbicara. Selama Suzimo tidak bisa membunuhnya secara instan, dia akan bisa memberikan penjelasan kepada semua naga selama dia bisa berbicara. Saat dia membuka mulutnya, Suzimo mengaktifkan skill rahasia Essence Spirit dari Dragon True Body miliknya juga. Sisik naga merah muncul di kesadarannya. Ini bukan skala naga biasa. Itu adalah yang paling unik, satu-satunya, reverse skala dari naga. Sisik naga bertabrakan dengan lembut melawan topan dari kutukan pembunuh roh. Semuanya terjadi secara diam-diam. Siklon menghilang. Sebelum Wuli bisa mengatakan apa-apa, matanya melebar seolah-olah dia disambar petir dan cahaya di matanya meredup secara bertahap. Dalam kesadarannya, roh esensi hijau gelapnya dipenuhi dengan retakan dan sudah menghilang. Siapapun yang menyentuh skala terbalik naga akan mati. Berdebar, Wuli pingsan dengan kaku dan kekuatan hidupnya menghilang, mengubahnya menjadi mayat. Tuan Muda Ras Penyihir meninggal di lembah tulang naga. Bab 1119, Long Chang. Sekitarnya sunyi. Sesaat kemudian, keributan pecah di antara naga. Semakin banyak naga berkumpul di sini. Naga yang datang kemudian tidak tahu apa yang terjadi sama sekali. Naga-naga yang awalnya di sini juga bingung, mereka tidak bisa mengerti mengapa dua orang yang berhubungan baik sebelumnya akan bertarung tiba-tiba. Selanjutnya, skill rahasia Essence Spirit segera diaktifkan. Adapun Tuan Muda Ras Penyihir, hasilnya bahkan lebih buruk, dia terbunuh dalam satu gerakan oleh Tuan Muda mereka dan mati. Semuanya terjadi terlalu cepat. Naga yang menyambut Wuli awalnya belum pergi jauh. Mereka berbalik dengan tergesa-gesa ketika mereka merasakan keributan hanya untuk menyadari bahwa orang yang hidup sebelumnya sekarang adalah mayat. Apa yang sedang terjadi? Salah satu naga biru karakteristik Dharma marah dan menatap tajam ke arah Suzimo. Suzimo mengangkat bahu dan menjawab dengan acuh tak acuh, saya mengundangnya karena niat baik. Untuk beberapa alasan, dia menjadi gila dan tiba-tiba melepaskan skill rahasia Essence Spirit kepadaku. Dia mencoba membunuh saya dan saya membunuhnya. Sesederhana itu. Suzimo merentangkan tangannya dengan polos. Itu terlalu konyol. Naga biru karakteristik Dharma tidak percaya sama sekali. Tuan Muda Ras Penyihir baik-baik saja sebelumnya, mengapa dia tiba-tiba menjadi gila dan melepaskan keterampilan rahasia roh esensi pada Suzimo? Longzu, meskipun kamu adalah Tuan Muda dari garis keturunan naga penerangan, kamu tidak dapat membunuh orang tanpa alasan atau alasan. Naga biru karakteristik Dharma berkata dengan dingin, siapa yang akan mempercayai alasanmu? Ada banyak naga yang hadir saat itu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada naga lainnya. Suzimo memiliki ekspresi tenang. Memang, Tuan Muda Ras Penyihir menyerang lebih dulu. Betul sekali. Dia menjadi gila karena suatu alasan dan tiba-tiba menyerang Tuan Muda kita, bahkan menggunakan skill rahasia Essence Spirit. Menurut saya, dia pantas mati. Bahkan dalam pertarungan antara kami para naga, kami tidak diizinkan untuk mengaktifkan skill rahasia Essence Spirit. Itu tidak bisa dimaafkan. Beberapa naga berkomentar. Naga biru karakteristik Dharma mengamati sekelilingnya dan menyadari bahwa tidak ada naga yang memiliki ekspresi aneh. Jika itu naga tunggal, dia bisa memalsukannya. Namun, tidak mungkin semua naga yang hadir ada di pihak Suzimo. Mungkinkah Tuan Muda Ras Penyihir benar-benar kehilangan akal sehatnya untuk berani datang ke ras naga untuk membunuh seseorang? Pikiran naga biru karakteristik Dharma sedang kacau. Dia tahu bahwa segalanya tidak sesederhana itu. Namun, dia tidak bisa memikirkan hal lain dan hanya bisa berkata dengan penuh kebencian, Longzu, tunggu di sini.
Membunuh Tuan Muda ras penyihir sama dengan menyebabkan bencana. Masalah ini tidak akan berakhir dengan mudah. Naga biru karakteristik Dharma hendak pergi ketika dia melihat sekelompok naga mendekat dari langit tidak jauh. Naga yang memimpin mengenakan baju besi biru dan memiliki fitur tampan. Dia tinggi dan memiliki sikap yang luar biasa saat dia berjalan di depan. Tidak ada naga yang bisa berdiri bahu-membahu dengannya. Naga mengelilingi orang ini seperti bintang yang mengelilingi bulan. Kemunculan naga ini menarik perhatian semua naga. Su Zimo mengangkat kepalanya dan tatapannya membeku. Cang panjang. Tanpa perlu perkenalan, dia sudah bisa menebak bahwa ini adalah tuan muda dari garis keturunan naga biru, peringkat naga langit nomor 1 dan satu-satunya naga dewa 5 cakar, Long Chang. Long Chang memiliki aura yang unik. Aura beredar di sekelilingnya dan menghasilkan suasana yang unik. Di bawah atmosfer, semua naga harus menundukkan kepala mereka secara tidak sadar. Naga Dewa 5 Cakar, seorang penguasa ras naga. Ini adalah penindasan garis keturunan. Namun, penindasan ini hanya ditujukan pada naga lain dan tidak berpengaruh pada Su Zimo. Tuan muda, kamu di sini. Naga biru karakteristik Dharma dari sebelumnya bergegas maju dan menyapa dengan tangan terkepal. Long Chang mengangguk dan menatap mayat Wu Li tanpa ekspresi. Hati naga biru tenggelam saat dia menceritakan semua yang terjadi sebelumnya secara rinci dan bahkan memarahi Su Zimo pada saat yang sama. Long Chang tetap diam dan berdiri di tempat dengan ekspresi tidak berubah, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Keributan dan diskusi awal menjadi tenang dengan cepat. Lingkungan menjadi sunyi. Naga menahan napas kagum. Seolah-olah mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras tanpa Long Chang berbicara. Naga-naga itu takut mengganggu Tuan Muda Naga Biru dan menimbulkan kemarahan Naga Dewa 5 Cakar. Ini adalah otoritas. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, itu cukup untuk mengejutkan semua orang yang hadir. Su Zimo adalah satu-satunya yang memiliki ekspresi tenang. Dia tidak bisa merasakan tekanan atau aura dari Long Chang sama sekali. Meskipun garis keturunannya tidak murni, setelah mengolah mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness, itu tidak lebih lemah dari Long Chang. Mati. Long Chang tiba-tiba tersenyum tanpa emosi. Ada banyak jenis senyum yang berbeda. Beberapa orang tersenyum karena mereka geli. Beberapa orang tersenyum karena mereka ingin membunuh seseorang. Naga tidak tahu apa arti senyum Long Chang dalam keadaan seperti itu. Mereka semua menelan ludah tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Saat itu, kekuatan yang kuat turun satu demi satu. Selama waktu yang singkat ini, kematian Tuan Muda ras penyihir telah membuat para tetua dari 5 garis keturunan khawatir. 5 tetua turun dari langit dan mengerutkan kening saat mereka melihat mayat Wu Li. Di sisi garis keturunan naga penerangan, masih Penatua 4 yang tampaknya bertanggung jawab atas masalah ini. Penatua dari garis keturunan naga bertanduk adalah seorang kenalan lama bernama Long Zong. Saat itu, setelah Su Zimo mengalahkan Long Yang di Dragon Blood Battlefield, tetua dari garis keturunan naga bertanduk ini melompat keluar dan merencanakan untuk mendapatkan keterampilan rahasia Baren dan Reverse Scale. Namun, dia diblokir oleh Penatua 4 dari garis keturunan naga penerangan. Dalam waktu singkat itu, seseorang telah menceritakan semua yang terjadi. 5 tetua memiliki ekspresi yang berbeda. Wajah lama Long Zong jelek saat dia memelototi Su Zimo dan berteriak, "Long Zhu, beraninya kamu berlutut." Sudah ada permusuhan di antara mereka berdua. Meskipun dia adalah seorang tetua dari garis keturunan naga bertanduk, Su Zimo tidak memiliki kesan yang baik tentang dia. "Kenapa aku harus berlutut?" Su Zimo melirik Long Zong dan bertanya sebagai gantinya. Ekspresi Long Zong tajam saat dia menunjuk mayat Wu Li dan berkata dengan dingin, "Kamu jelas tahu identitasnya namun kamu masih berani membunuhnya. Apa motifmu? Apakah kamu mencoba menabur perselisihan antara ras penyihir dan naga?" Petik 2. Itu adalah tuduhan yang benar-benar mengesankan. Ekspresi naga berubah. Banyak naga yang memiliki hubungan dengan Su Zimo diam-diam mengkhawatirkannya. Bahkan jika perselisihan ditaburkan, dialah yang memprovokasi. Apa hubungannya denganku? Di sisi lain, Su Zimo tenang seperti biasa saat dia mencibir, "Penatua, maksudmu dia diizinkan untuk membunuhku tetapi aku tidak diizinkan untuk melawan." "Aku tidak mengatakan, ini adalah lembah tulang naga." Penatua dari garis keturunan naga bertanduk hanya mengucapkan 3 kata sebelum dia diinterupsi oleh Su Zimo. "Orang luar tiba di lembah tulang naga kami dan melepaskan keterampilan rahasia roh esensi melawan Tuan Muda ras naga untuk membunuhnya. Namun, Anda menyalahkan saya karena melawan, Penatua Long Zong." "Penatua, maksudmu naga harus dibunuh oleh penyihir?"
Hidupku sebagai Tuan Muda Ras Naga lebih rendah dari kehidupan Tuan Muda Ras Penyihir. Penatua Longsong, saya benar-benar ingin bertanya apakah Anda berasal dari ras penyihir atau ras naga. Serangkaian pertanyaan dimaksudkan untuk membunuh. Mereka bahkan lebih buruk daripada tuduhan yang ditanamkan Longsong. Wajah Longsong memerah dan dia terdiam sesaat. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan dia sangat marah sehingga dia gemetar. Bab 1120, dua celah. Longzu, jangan kasar. Ketika dia melihat ekspresi jelek Longsong dan marah karena marah, Penatua Empat Naga Penerangan batuk dengan lembut dan menegurnya secara simbolis. Meskipun kekuatan tempur adalah yang terpenting di antara ras naga, ada hierarki yang ketat. Bahkan jika Suzimo adalah tuan muda dari garis keturunan naga penerangan, dia tidak bisa memprovokasi seorang tetua dari ras naga seperti itu. Tentu saja, tuan muda ras naga dan 5 garis keturunan memiliki status yang bahkan lebih tinggi dari para tetua. Betapa melanggar hukum. Longzong menarik napas dalam-dalam dan memelototi Suzimo, berkata dengan dingin, Longzu, identitas dan latar belakangmu tidak diketahui dan kamu memiliki garis keturunan yang tidak murni. Anda baru tiba di sini 10 tahun yang lalu. Jika kita berbicara tentang orang luar, kamu lebih seperti orang luar. Jika dia mengatakan itu 10 tahun yang lalu, itu mungkin akan menimbulkan kegemparan. Namun, Suzimo telah memantapkan dirinya dalam ras naga dalam 10 tahun itu. Dia adalah tuan muda naga penerangan dan nomor 1 dari peringkat naga tersembunyi. Siapa yang akan percaya klaim bahwa dia adalah orang luar sekarang? Beberapa naga penerangan melihat ekspresi bingung Longzong dan cemberut dengan jijik. Merasakan tatapan dari sekitarnya, Longzong bahkan lebih marah saat dia bertanya dengan keras, Longzu, izinkan saya bertanya kepada Anda. Bahkan jika dia menyerang lebih dulu, mengapa kamu tidak menunjukkan belas kasihan dan menahan diri? Oh, Suzimo mengangkat alisnya dan bertanya sebagai gantinya, orang luar mengamuk dan mencoba membunuhku, namun, kamu memintaku untuk menahan diri, Penatua Longsong. Suara tawa terdengar dari para naga. Agar adil, selama Wuli yang menyerang lebih dulu, Suzimo akan selalu diuntungkan dalam hal ini. Bahkan dalam pertarungan antar naga, skill rahasia Essence Spirit tidak diperbolehkan di habitatnya, apalagi antar ras lain. Suzimo melanjutkan, semua orang tahu bahwa skill rahasia Essence Spirit sangat berbahaya. Saya tidak begitu mengerti bagaimana saya harus menahan diri dalam pertarungan antara keterampilan rahasia Essence Spirit. Bisakah Anda mengajari saya, Penatua Longzong? Anda, Longzong menyipitkan matanya dan niat membunuh melonjak di dalamnya. Lupakan saja, jangan berdebat untuk saat ini. Penatua dari garis keturunan naga tanpa tanduk menonjol untuk menengahi situasi. Mari kita pikirkan bagaimana kita harus menyelesaikan situasi ini terlebih dahulu. Apa yang bisa kita lakukan? Longzong mendengus dingin. Sebagai tuan muda ras penyihir, Wuli memiliki garis keturunan dan status bangsawan. Sekarang setelah dia mati, lokasi kematiannya secara alami akan diramalkan oleh sosok perkasa dari ras penyihir. Ras naga kita tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Pada saat itu, jika ras penyihir datang untuk menanyai kita, kita hanya akan menyerahkan Longzu. Hidup untuk hidup. Ketika dia mendengar itu, Penatua Empat Naga Penerangan mengerutkan kening dan berkata dengan tegas, tidak. Penatua dari garis keturunan naga biru memandang ke arah Long Chang yang berada di tanah dari waktu ke waktu. Meskipun Long Chang tidak tua, sebagai satu-satunya naga dewa 5 cakar dari ras naga, otoritasnya tidak lebih lemah dari seorang tetua dari garis keturunan naga biru. Namun, dari awal hingga akhir, Long Chang tidak mengungkapkan apapun dan hanya mendengarkan dengan ekspresi tenang dan tenang. Oleh karena itu, tetua dari garis keturunan naga biru juga tidak mengatakan apa-apa. Penatua dari garis keturunan naga bersayap mengangguk. Betul sekali. Jika kita menyerahkan Longzu, sepertinya ras naga takut pada ras penyihir. Selanjutnya, Tuan Muda ras penyihir adalah orang yang salah dalam masalah ini. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, ada sesuatu yang mencurigakan tentang masalah ini. Namun, para tetua tidak dapat mengetahui inti masalahnya. Tidak peduli apa, Longzu menyerang dengan ceroboh dan membunuh Tuan Muda ras penyihir. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini berhenti begitu saja. Kita harus mempertanggungjawabkannya. Longzong menolak untuk mengalah pada Suzimo. Penatua Empat Naga Penerangan mengangguk. Itu benar, kita harus memberinya hukuman dan memberinya pelajaran. Betul sekali. Longzong mengangguk berulang kali. Dia harus dihukum berat. Setelah jeda singkat, dia tidak bisa tidak mengirim transmisi suara. Bagaimana kalau kita minta dia menyerahkan skill rahasia Baren and Reverse Scale?
Seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa, Penatua Empat Naga Penerangan berkata dengan suara yang dalam, Long Zhu, kamu sembrono dan tajam. Sekarang Anda telah menyebabkan masalah besar, saya akan menghukum Anda untuk merenungkan kesalahan Anda di sarang. Anda tidak diizinkan untuk keluar dari pengasingan sampai Anda mencapai ranah pengembalian Void yang disempurnakan. Petik 2. Ketika dia mendengar itu, Su Zimo sedikit terkejut. Namun, dia pulih dengan cepat dan tersenyum dalam hati saat dia menangkupkan tinjunya. Dipahami. Bagaimana hukuman itu? Bagi kebanyakan naga, mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka dalam pengasingan di sarang mereka. Selanjutnya, tindakan ini lebih merupakan bentuk perlindungan daripada hukuman. Kematian Tuan Muda Ras Penyihir pasti akan menimbulkan kegemparan. Namun, membiarkan Su Zimo memasuki pengasingan sama dengan membiarkan dia menghindari krisis ini. Pada saat ia berkultivasi ke alam pembalikan kekosongan yang disempurnakan dan memperoleh pembaptisan pilar Dewa Naga Leluhur, ia akan memasuki alam karakteristik Dharma dan memahami kekuatan suci bawaannya. Pada saat itu, badai ini sudah lama terlupakan. Semua tetua yang hadir saling bertukar pandang, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, para tetua memiliki pemahaman diam-diam dan tidak mengatakan apa-apa. Hanya ekspresi Long Zong yang menjadi gelap saat dia mengangguk berulang kali. Bagus, bagus. Hukuman ini pasti adil. Setelah mengatakan itu, dia menjentikkan lengan bajunya dan pergi tanpa melihat ke arah Su Zimo. 4 tetua yang tersisa juga bubar. Saat Su Zimo hendak berbalik dan pergi, dia menyadari bahwa Long Chang mengawasinya dari jauh. Long Chang memiliki senyum palsu di wajahnya dan tatapannya dalam, seolah-olah dia bisa membaca pikiran Su Zimo. Apakah ada sesuatu? Su Zimo mengangkat alisnya. Long Chang melangkah dan hanya berhenti ketika dia berdiri di depan Su Zimo. Kepalanya lebih tinggi dari Su Zimo. Melihat ke bawah dengan cara yang merendahkan, dia menyeringai dan berkata dengan lembut dengan suara yang tidak terdengar, rencanamu sempurna, tetapi ada 2 celah. Oh, Su Zimo tanpa ekspresi. Long Chang berkata, pertama, Wu Li akan menemuiku pada awalnya. Namun, Anda menghentikannya tiba-tiba dan dia meninggal tepat setelahnya. Itu bukan kebetulan. Su Zimo tidak mengatakan apa-apa dan tidak ada fluktuasi di matanya. Dia tampak tenang. Long Chang tidak mempermasalahkan kurangnya reaksi Su Zimo dan melanjutkan, kedua, Wu Li menyerangmu lebih dulu. Namun, sebelum dia menyerang, kamu bergerak. Petik 2. Berhenti sejenak, dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan senyum di matanya semakin dalam saat dia berbisik, kamu melepas topengmu. Mendengar itu, Su Zimo tersenyum. Memang, Long Chang benar-benar tangguh. Mereka berdua baru pertama kali bertemu dan orang ini sudah menunjukkan wawasan yang mengejutkan. Meskipun dia tidak hadir dan hanya mendengarkan narasi orang lain, dia menangkap 2 celah yang tidak terlihat dari masalah ini. Su Zimo tidak berkomentar. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan bertemu dengan tatapan Long Chang dengan tenang. Long Chang berkata, pada pandangan pertama, kedua celah itu sepertinya tidak banyak. Namun, jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, pasti ada lebih dari itu. Petik 2. Ketika kamu pertama kali menghentikan Wu Li, kamu mengenakan topeng bulan terik. Itu sebabnya kalian bisa mengobrol dengan riang. Namun, dia melepaskan skill rahasia esens spiritnya saat kamu melepas topengmu. Biar ku tebak. Kalian seharusnya sudah saling kenal sejak awal dan memiliki perseteruan yang mendalam. Paling tidak, Wu Li takut padamu. Karena itu, kamu memakai topeng untuk menemuinya dan memancingnya pergi. Saat Anda melepas topeng Anda, Wu Li berpikir bahwa Anda ingin membunuhnya dan ketakutan. Dalam kebingungannya, dia melepaskan skill rahasia esens spiritnya. Itu adalah keputusan terburuk yang pernah dia buat. Satu kesalahan itu menyebabkan nyawanya. Jika dia tidak bergerak, kamu juga tidak akan berani. Namun, ketika dia melakukannya, dia jatuh ke dalam perangkapmu dan memberimu alasan untuk menyerang. Long Chang tersenyum lembut dan bertanya kata demi kata, Long Zhu, apakah saya benar?